direkam udah. Oke, terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk bergabung dalam kegiatan BISMA, Bincang Senin Malam bersama MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri Kabupaten Bondowoso. Kali ini malam ini Bapak Ibu, topik kita yaitu mengenai tentang asesmen yang menarik dan menyenangkan sehingga menumbuhkan minat dan bakat siswa untuk masuk ke dalam materi. Jadi alasan utama kenapa kami memilih topik ini yaitu Bapak Ibu adalah karena selama ini asesmen itu dianggap menjadi sebuah hal yang sangat formalitas, kemudian Iya, betul. sedikit banyak menakutkan bagi sebagian Iya, siswa. Nah, kesehatan ya. itulah kenapa kami mengangkat topik asesmen yang menyenangkan sehingga membuat siswa itu Belum puasa. bisa senang, bisa enjoy dalam mengikuti sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara atau media yang bisa digunakan dalam membuat asesmen yang menyenangkan dan menarik yaitu adalah dengan Canva. Pada malam hari ini Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita Ismail Bahanan selaku pemateri pada malam hari ini. Izin share screen tentang CV beliau Bapak Ibu. Oh, dia nggak boleh main. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Tampilannya di Zoom, Pak. Terlalu kecil ya. Siap. Nah, jadi Pak Ismail ini Bapak Ibu sudah sering melakukan pendampingan terkait dengan pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran khususnya untuk asesmen. Saat ini Pak Ismail karena CV-nya begitu panjang, saya ambil yang penting-penting begitu Pak ya. Jadi Pak Ismail ini saat ini sedang mengabdi atau mengajar di SMP Negeri 1 Bondowoso, terhitung mulai tahun 2023 sampai saat ini Bapak Ibu. Kemudian pengalaman menjadi narasumber, pernah menjadi tim pengembang MBS Pendidikan Inklusi bersama UNICEF, kemudian instruktur MGMP Matematika SMP Bondowoso, Diklat Online Kuisis IGI Kabupaten Bondowoso, kemudian Diklat Penyusunan Soal AKM MGMP, dan seterusnya hingga saat ini beliau menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 nggih Pak Ismail nggih. Iya, iya, angkatan 10. Sebelumnya Pak Ismail juga menjadi pengajar praktik angkatan 7. Jadi Pak Ismail ini sudah menjadi 2 kali berpartisipasi dalam program guru penggerak di angkatan 7 dan angkatan 10 ini sebagai pengajar praktik. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang CV Bapak Ismail Bahanan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini akan kita simak bersama-sama kenapa sih asesmen itu harus menarik dan menyenangkan. Nah,
Mari kita ikuti paparan materi dari Pak Ismail terkait dengan jenis-jenis asesmen dan penggunaan, khususnya penggunaan aplikasi Quizizz pada asesmen yang menarik dan menyenangkan. Pada Pak Ismail, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Nasrul. Apakah jelas sekali masih dengar suara saya, Pak? Jelas Pak Is? Baik, terima kasih saya sampaikan pada eh, penggerak komunitas belajar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bondowoso, Bapak Nasrul. Mudah-mudahan komunitas belajar yang dia rintis dan dia gerakan menjadikan motivasi kepada Bapak Ibu guru, khususnya guru bahasa Indonesia, untuk meningkatkan kompetensinya di dalam pembelajaran di masa kini. Baik Bapak Ibu, di dalam webinar malam hari ini, saya akan berbagi sedikit bagaimana pemanfaatan kuisis untuk assessment. Nah, kalau kita alami beberapa tahun yang lalu, kita sudah mencoba di tingkat online-nya melalui kegiatan lewat MGMP, tetapi untuk di sekolah mungkin perlu kita mencoba bagaimana kuisi diterapkan di dalam kegiatan assessment sehingga memberikan dampak atau motivasi tersendiri kepada siswa sehingga mereka termotivasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati pada malam hari ini, saya akan mulai dari presentasi. Dahulu kita mengenal apa itu assessment dan apa bentuk-bentuknya melalui simulasi langsung saya menggunakan Quizizz. Setelah presentasi nanti saya akan mencoba bagaimana memanfaatkan Quizizz di dalam eh, assessment baik sumatif atau formatif atau assessment lainnya. Kita paparkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Setelah itu saya akan menunjukkan ini simulasi penggunaan Quizizz bagaimana malam hari ini kita akan belajar secara langsung bagaimana menggunakan secara langsung Quizizz sebagai materi pembelajaran sekaligus assessment. Ini saya akan memberikan model. Nah, untuk itu Bapak Ibu, eh, agar mudah Bapak Ibu sebentar lagi akan bergabung, saya akan memberikan presentasi langsung. Ibu bisa join, saya kirimkan di chat sebentar lagi. Jadi sambil melihat tampilan-tampilan slide satu demi satu, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat sekaligus ini adalah pembelajaran kita malam hari ini. Apakah terlihat Bapak Ibu tampilan presentasi saya Bapak Lihat Ibu? Pak Is. Oke Bapak Ibu ya. Baik untuk bergabung saya kirim dulu link chat melalui Gmail malam hari ini. Silakan bergabung menggunakan link Quizizz, tuliskan nama, kemudian ikuti penjelasan slide-slide saya secara berurutan. Di sana akan muncul nanti beberapa assessment yang terinclude di dalamnya, Pak Ibu. Jadi ini artinya kita bisa mengajar, menyisipkan beberapa pertanyaan, mungkin di awal, di tengah, atau di akhir, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya tunggu untuk bergabung Quizizz pada malam hari ini. Untuk bergabung sehingga nanti slide saya akan tampil secara berurutan sesuai penjelasan saya di HP atau device Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan diisi dulu kuisnya dengan menyebutkan nama. Nah, di sini sudah ada bergabung Bu Nur Wahida satu orang masih. Kita tunggu sejenak. Nanti kita lihat
Di sini ada 28. Mudah-mudahan 28 bisa bergabung ke kuisis ini. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu kelengkapan peserta yang bergabung di kuisis, tentunya kuisis ini memberikan beberapa model. Nanti pada saat kita simulasi di bagian kedua, saya akan menunjukkan bagaimana kuisis dapat dimanfaatkan baik di dalam pembelajaran maupun di dalam assessment. Ya, nah, tapi kita malam hari ini akan membahas di assessmentnya nanti. Baik, saya belum bisa memulai dulu sehingga nanti biar semuanya bisa melihat tampilan secara bersama-sama dari tampilan kuisis live yang saya langsungkan malam hari ini. Sini ada sudah bergabung Ibu Diah Cahyaningsih, Ibu Sus, kemudian Bu Desi ya bahasa Indonesia, Ibu Farika, Nur Wahida, masih 6 orang. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman bergabung, silakan dituliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah sering atau tidak menggunakan kuisis atau belum pernah. Ini saya manfaatkan chat dulu karena kita online ya. Nanti saat dengan siswa baik secara online maupun offline nanti bisa kita manfaatkan model-model kuisis yang dapat kita terapkan di sini. Sini ada yang menulis Pak Nasrul kadang-kadang, kemudian Bu Ulfiah itu belum pernah. Ya, kita lihat dulu kadang-kadang. Nah, mungkin yang belum pernah sama sekali akan saya mulai tutorial bagaimana cara dari awalnya nanti. Dan kita pada malam hari ini saya akan mengoptimalkan memanfaatkan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk belajar ID ini sudah ada kerjasama kementerian untuk memanfaatkan kuisis ya. Selain Canva yang sudah include ke dalam belajar ID. Tentunya di sini sudah diberikan beberapa menu secara kompleks ya, tanpa harus membayar karena sudah pemerintah Kemendikbud bekerja sama. Ya, nanti kalau yang menggunakan akun biasa, nanti saya akan tunjukkan apa bedanya, Bapak Ibu. Baik, ada 29 di kolom join Gimet ini, tapi yang bergabung di kuisis ini masih 11 orang nih. Gimana Pak Nasrul? Gabung ke Gimet Pak Nasrul ya? Oh iya Pak, kita tunggu 5 menit lagi Ya, atau karena beberapa menit. sebentar lagi ada sebuah tampilan slide yang saya ambilkan namanya word cloud, awan kata, di mana nanti saat assessment awal kita di dalam pembelajaran bisa melihat situasi kondisi siswa lebih awal. Ini adalah awal assessment namanya diagnosis non kognitif ya, melihat kesiapan belajar siswa. Nanti kita lihat bentuknya berupa awan kata, Bapak Ibu ya. Nanti setelah saya klik slide berikutnya, Bapak Ibu bisa menjawab dengan 2 kata ya. 2 kata bisa dituliskan nanti, baru kirim. Baik, yang bergabung di kuisis ini masih 11 orang, Pak Nasrul. Apa Pak, sudah bisa dimulai. Baik ya, saya akan langsung memulai tampilan slide kuisis. Bagi yang nanti belum masuk, silakan menyusul Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau ingin belajar lebih detail, kita gunakan 2 alat. Yang pertama HP, yang kedua adalah laptop. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa dengan HP, pasti akan menggunakan tab menu yang tersembunyi. Sehingga mungkin akan juga kurang maksimal di dalam kegiatan daring ya. Karena Bapak Ibu melihatnya tidak langsung. Dan saya pun juga harus ganti-ganti tampilan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, akan saya mulai start ya Ibu ya, 12 orang. Nah, silakan Bapak Ibu. Tampilan pertama, ya ini yang saya jelaskan adalah asesmen interaktif, pemanfaatan kuisis untuk apa asesmen nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, tampilan kedua, nah ini silakan Bapak Ibu mengisi pertanyaan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini.
Ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan, saya akan melihat respon. Oke. Ada yang sudah menjawab, senang katanya. Selanjutnya, ini adalah sebuah tampilan kuisit awan kata untuk memberikan asesmen non-kognitif Bapak Ibu. Saya merasa senang. Oke ya. Ini merasa senang, ada dan penasaran. Oke. Bahagia, jadi malam hari ini bahagia Bapak Ibu. Baik, yang menjawab masih eh, 11 orang. Oke, baik. Bapak Ibu ya. Ini ada yang menulis senang, 6 orang. Kemudian yang bahagia 1 orang. Yang senang bisa gabung 1 orang. Yang penasaran 1 orang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya merasa senang juga kalimat itu juga 1 orang. Senang dan penasaran 1 orang ya. Tapi yang paling banyak senang. Jadi ada 11 orang, yang senang 6 orang. Silakan Bapak Ibu, masih ada 2 orang yang belum mengisi. Kalau tidak, saya cukupkan karena perasaan Bapak Ibu pada malam hari ini senang semuanya ini, mewakili yang lainnya. Baik, saya lanjutkan tampilan slide berikutnya. Nah, kita tampilkan dulu. Di sini saya akan bertanya, apakah Ibu Bapak menggunakan kuis dalam pembelajaran? Ya, kalau tadi kan menggunakan, mungkin belum, sekarang di dalam pembelajaran. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu yang tidak pernah menggunakan dalam pembelajaran, ada grafik di sini yang saya tampilkan, yang selalu belum muncul di sini. Ya mungkin sudah saya akhiri waktunya. Bapak Ibu sudah eh, yang tidak pernah 6 orang, yang jarang 3, yang sering 3 orang. Oke, Bapak Ibu ya. Baik, saya kira cukup mewakili untuk asesmen awal kepada kemampuan Bapak Ibu memahami kuisis. Saya kira ada yang tidak pernah, lebih banyak yang tidak pernah. Oke. Nah, mungkin nanti dari tampilan ini kita dapat melihat beberapa model tampilan yang dapat Ibu gunakan. Baik, saya lanjutkan dahulu Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan awal bahwa Bapak Ibu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, di sini sudah ada penjelasan peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Inilah dasar bagaimana kita sebagai pendidik untuk melakukan assessment dalam hal ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu assessment? Nah, ini sebenarnya sudah ada panduan. Kalau Ibu download melalui Google, ini ada 119 halaman. Silakan nanti bisa dibaca secara detail sehingga Bapak Ibu memahami. Dalam hal ini, asesmen yang kita gunakan adalah pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, perlu diketahui bahwa asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar inilah yang nanti bisa kita manfaatkan kuisis sebagai salah satu asesmen untuk kebutuhan belajar, perkembangannya, kemajuannya untuk pencapaian hasil belajar. Yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini Bapak Ibu sudah jelas sekali untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dari kebutuhan belajar siswa, perkembangan di dalam berproses, dan pencapaian hasil belajar untuk memperoleh sebuah nilai, dan dalam hal ini bisa sebagai alat refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail, silakan nanti Bapak Ibu download ya, atau bisa nanti yang bergabung di MGMP bisa minta link kepada ketua MGMP, nanti saya share filenya tersebut. Baik Bapak Ibu, saya berikan penjelasan. Sebelum itu ada yang ketiga. Ini adalah saya selipkan sekarang sebuah tampilan pertanyaan. Ada 3 jenis assessment dalam pembelajaran. Ibu bisa menjawab benar apa salah.
ada 3 jenis asesmen, benar atau salah. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Nah, yang menjawab benar 4 orang. Kemudian yang menjawab salah 2 orang. Apakah ada 3 jenis asesmen dalam pelajaran? Kita lihat nanti Bapak Ibu. Ya, tidak usah khawatir jika jawaban Bapak Ibu salah. Oke, leaderboard ini menunjukkan sebuah posisi ranking sebenarnya tidak kita gunakan. Ternyata Bapak Ibu jawaban yang benarnya 8 orang ini menjawab salah. Jadi yang benar ada 3 jenis dalam pelajaran itu adalah salah. Ya, yang benar ada 2 Bapak Ibu. Ya, sehingga yang pertama itu adalah formatif, yang kedua adalah sumatif Bapak Ibu. Jadi jenis asesmen itu ada 2, bukan ada 3 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah ada 2 jenis asesmen ini ada formatif, itu adalah awal pembelajaran dan juga adalah proses pembelajaran. Jadi ini sebuah satu kesatuan Bapak Ibu. Apa bedanya nanti formatif dan sumatif? Oke Bapak Ibu ya. Tolong diingat-ingat Bapak Ibu ya. Jadi formatif, awal pembelajaran dan proses. Dan mungkin nanti ada yang di akhir juga ada di formatif. Ya, bisa juga dilakukan. Baik, saya lanjutkan dulu penjelasan slide selanjutnya. Ini ada slide tampilan untuk menjawab lagi pertanyaan. Asesmen pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan benar apa salah. Asesmen awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Benar apa salah? Ya, oke. Silakan bisa Ibu jawab. Ini waktunya kayaknya cepat berakhir. Baik, saya ulangi lagi mungkin Bapak Ibu tidak sempat menjawab ya. Begitu Pak Nasrul ya? Oke, saya ulangi lagi, Pak Ibu. Oke, itu lagi, Pak. Saya ulangi lagi. Oh, di sini ada waktunya memang. Saya batasi Bapak Ibu, tidak masalah sudah Bapak Ibu. Yang penting ini ada sudah menjawab 9 orang benar. Asesmen awal, kita akhiri pertanyaannya, apakah 10 orang ini menjawab benar? Maka di sini, hold on, saya lihat hasil akhirnya dari 14 orang, 10 orang menjawab. Ini ada posisi leaderboard. Oke, saya lihat dulu. Nah, jadi benar Bapak Ibu ya. Jadi asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Jadi Bapak Ibu sudah memahami bahwa asesmen awal itu dibutuhkan saat di awal pembelajaran untuk kesiapan. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Saya lanjut penjelasan sekarang Bapak Ibu. Nah, asesmen formatif itu adalah ada asesmen awal. Asesmen awal merupakan salah satu bagian krusial untuk dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga memahami kebutuhan belajar siswa di awal. Asesmen awal membantu guru menemukan wilayah belajar yang tepat. Ya, ini oleh penulisnya Tom Lisenmon tahun 2013. Jadi ini buku terbaru ya, saya kira masih baru ya. Kemudian asesmen awal memberikan informasi untuk membantu perencanaan guru dan memandu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kuisis ini adalah sebuah media yang nanti juga dapat digunakan di dalam berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan asesmen formatif awal. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk formatif fungsi awal ini, yang pertama apa fungsinya? Untuk mengetahui kesiapan belajar, untuk mengetahui minat belajar, kemudian mengetahui profil belajar. Sehingga kebutuhannya mungkin kita dapat melihat dari sini, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan dulu penjelasan. Karena kita nanti akan belajar kuisis bagaimana Bapak Ibu memulai dan menggunakan. Ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu. Asesmen awal dilakukan hanya di setiap awal semester. Silakan dijawab, Bapak Ibu. Apakah asesmen awal dilakukan hanya di setiap awal semester? Nah, ini peserta tidak bisa melihat ya. Apakah peserta bisa melihat grafik saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak Is. Bisa ya. Nah, ini kalau di dalam pembelajaran mungkin
khawatir ini kan pertanyaan masalah apa hanya pertanyaan. Jika di dalam pembelajaran mungkin jangan menampilkan tentang tampilan grafik ini. Kenapa? Karena pasti ada siswa yang ikut-ikutan. Ternyata grafik sebelah kiri kok lebih banyak. Mungkin itu jawaban yang benar. Nah, mungkin di dalam pelajaran perlu sebuah cara sebelum siswa menjawab melihat grafik, maka grafiknya disembunyikan. Jadi dengan cara peserta tidak melihat. Nah, apakah Pak Nasrul bisa melihat grafiknya, Pak Nasrul? Oh, kalau di kuisis saya ini tidak terlihat, Pak. Nah, tidak terlihat ya. Kok terlihat? Nah, tidak terlihat ini kan ya. Tidak Ya, terlihat, Pak. tapi kalau saya klik tampilan grafik, nah ini kalau sambil menunggu siswa menjawab, siswanya nanti akan melihat kok banyak yang menjawab salah. Nah, itu ikut-ikutan. Karena kita sudah membuka dahulu tampilan grafik. Ya, mungkin saat proses pembelajaran tampilan grafiknya kalau menggunakan jangan ditampilkan. Itu, Pak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, setelah eh, peserta menjawab dari 14 orang, 11 orang, 12 orang bahwa asesmen dilakukan hanya di setiap semester itu awal jawabannya salah, Bu ya. Salah. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana pertanyaan selanjutnya atau materi selanjutnya ya bahwa asesmen formatif itu adalah proses pembelajaran dan itu bukan hanya awal semester Bapak Ibu ya. Penilaian proses dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Ya, kemudian asesmen digunakan sepanjang di tengah kegiatan pembelajaran dan dapat juga di akhir pembelajaran. Jadi asesmen formatif bisa di awal atau sepanjang proses selingannya atau di tengah sehingga tahapan-tahapan waktu dalam proses pembelajaran dapat melihat refleksi atau umpan balik pemahaman pembelajaran, Pak Ibu. Jadi bisa di akhir, Pak Ibu. Apa tujuannya? Untuk memonitor perkembangan belajar siswa, baik secara individu maupun klasikal, dalam sebagai dasar bagi guru untuk berefleksi atau kinerja masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jika menggunakan kuisis, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan. Di dalam proses akan terlihat, jika Ibu menggunakan tes, akan terlihat berapa banyak siswa yang menjawab benar, berapa banyak yang menjawab salah. Sehingga guru bisa menghentikan sejenak untuk memperbaiki atau mengulangi kembali penjelasan yang siswa kurang memahami. Jadi dengan kuisi nanti bisa kita simulasikan Bapak Ibu. Baik itu penjelasan tentang asesmen formatif Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa Ibu isi lagi ya. Pertanyaan di kuisis, asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan menilai rapor. Nah, silakan bisa dijawab benar atau salah. Nah, sementara saya tutup tampilan grafiknya. Nah, saya tunggu jawabannya yang menjawab hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kurang 6 orang ya. Waktunya sudah berakhir, tidak ada masalah Pak Ibu. Karena ini saya batasi pakai waktu ya. Pakai waktu, ya tidak apa-apa yang lain ya. Ini anak memang kuisis memberikan kecepatan menjawab untuk memberikan efek kecepatan berpikir, mempengaruhi menjawab dengan cepat memang Pak Ibu. Dari 14 orang bahwa asesmen formatif itu dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak digunakan penentuan rapor. Jawabannya adalah benar, Bapak Ibu ya. Jadi asesmen formatif bukan tujuan untuk memberikan finish pada penilaian rapor. Oke, baik saya lanjutkan tampilan slide berikutnya. Di sini ada pertanyaan baru, Bapak Ibu ya. Apakah asesmen akhir semester wajib dilakukan? Apakah asesmen akhir semester wajib dilakukan? Oke, saya tunggu berapa orang menjawab ini. Diperlukan kecepatan.
tunggu 13 detik lagi. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran daring ini tentunya kendalanya adalah pada jaringan. Jika Bapak Ibu tidak cepat, faktor jaringan mempengaruhi. Baik, 2 detik lagi, satu orang belum menjawab. Waktu telah berakhir. Saya lihat hasil dari respon Bapak Ibu menjawab yang wajib dilakukan 6 orang, yang tidak wajib dilakukan 6 orang. Ibu ya. Kalau kita lihat asesmen akhir semester wajib dilakukan. Ada yang tidak dilakukan. Ya, apa alasannya Bapak Ibu? Ya, seharusnya asesmen akhir semester itu ada yang wajib karena untuk menemukan nilai nilai raportnya Bapak Ibu. Kalau tidak dilakukan, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi karena itu gabungan nanti Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, asesmen sumatif itu penjelasannya di sini dilakukan setelah pembelajaran berakhir, ya sumatif. Misalnya pada akhir satu lingkup materi, atas atau lebih beberapa tujuan pembelajaran pada akhir semester Bapak Ibu. Nah ini atau pada akhir fase ya. Kalau di SMP fase D itu ada akhir fasenya ya berarti kelas 9-nya. Sementara khusus pada akhir semester asesmen sumatif bersifat pilihan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian umpan balik dari asesmen akhir-akhir ini dapat digunakan mengukur perkembangan murid untuk membantu guru merancang aktivitas pembelajaran berikutnya karena dia menggunakan akhir satu lingkup materi ya sehingga bisa dipakai untuk acuan berikutnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu penjelasan selanjutnya ya. Penjelasan ini diambil dari website http guru.kemdikbud.go.id. Oke Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit lagi bahwa karakteristik asesmen formatif sumatif itu seperti apa. Pendidikan, pendidikan dan satuan pendidikan diberikan keluasan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif ataupun sumatif melalui berbagai teknik. Nah, tekniknya ini kan diberikan guna mengukur dan mengintervensi capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Jadi ada formatif, itu ada sumatif. Formatif terpadu dengan proses pembelajaran. Nah, itu tadi sudah ada penjelasan. Sumatif merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Saya kira jelas sekali. Untuk formatif itu menyatu dalam perencanaan pembelajaran. Sedangkan sumatif itu satu lingkup materi akhir semester atau dan seterusnya. Ini penjelasannya Bapak Ibu bisa pahami di panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan penilaian diri, antar teman, refleksi, metakognitif. Maka kuisisi nanti ini bisa Ibu manfaatkan agar asesmennya lebih interaktif dan menyenangkan Bapak Ibu. Kemudian memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Jadi formatif itu mengetahui keterampilan, pengetahuan sehingga dibutuhkan metode strategi untuk pembelajaran. Nah, sedangkan sumatif sebagai pencapaian belajar didik alat ukur lingkupnya itu adalah satu lingkup materi akhir semester atau akhir tahun. Nah, sebenarnya kebebasan nanti ini diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, Pak Ibu. Capaiannya untuk dibandingkan dengan kriteria. Jadi capaiannya itu ada kriterianya. Kemudian digunakan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Sehingga kedua itu memiliki kesamaan, Pak Ibu. Kesamaannya apa? Adanya umpan balik untuk pemberian intervensi dalam rangka apa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Jadi sama-sama formatif sumatif, kesamaannya sama-sama memberikan umpan balik refleksi untuk proses perbaikan pembelajaran selanjutnya. Penjelasan dari Luis. Baik Bapak Ibu bisa menjawab lagi pertanyaan dari saya. Sini mana yang ideal dalam pembelajaran kurikulum mereka itu ada dua hal, Bapak Ibu. Bisa Ibu lihat pertanyaannya, mana yang ideal, kiri atau kanan? Silakan nanti diklik ya, salah satu itu. Di sini ada piramid ya, O for S ya. Of ini berarti apa asesmen akhir ya. For ini adalah di tengah-tengahnya S-nya S ya. Mana yang benar, kiri atau yang kanan? Kita lihat 6 orang menjawab
Di kuisis dulu. Kita lihat masih 6. Mana yang ideal? Assessment learning, ada assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning ya. Mungkin Pak Nasrul bisa membantu memberikan penjelasan Pak Nasrul. Apa apa assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Mungkin Pak Nasrul bisa memberikan Ya, penjelasan sebentar dulu. Ataukah mungkin ada Bapak Ibu yang eh, bisa berkomentar? Berkomentar dulu oke. Bapak Ibu. Silakan. Monggo Bapak Ibu boleh di kolom chat. Nah, silakan dijawab dulu boleh. Setelah itu dikomentari gitu ya. Kita lihat dulu hasil jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Kita stop sebentar untuk interaksi memberikan penjelasan mana yang ideal dalam belajar kurikulum merdeka, yang kiri atau kanan. Ya, yang menjawab di sini 6, tapi ini ada 14 belum menjawab, jadi sedikit saja. Saya akan tunggu sebentar jawaban dari komen-komen dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Siapa yang ingin mengomentari? Yang mungkin ada yang guru bahasa Inggris di sini yang mengikuti. Ada assessment as learning, assessment for learning, dan seterusnya itu ada 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa raise hand atau Raise hand silakan. menuliskan refleksi Bapak Ibu di kolom chat. Boleh di kolom chat. Atau komentar saja Bapak. Ini biar tidak ngantuk ini. Nanti yang bicara saya sendiri malah. Yang bicara Eh, narasumbernya terus akhirnya. Saya perlu komen dari Bapak Ibu peserta di sini. Saya khawatir HP-nya ditinggal ini. HP-nya ditinggal atau laptopnya ditinggal. Saya ngomong sendiri nih di depan laptop ini. Mungkin Pak Hamid bisa memberikan komentarnya Ini ada 35 terkait peserta soal ini ini ya. Pak Hamid. Kalau siswanya disuruh ngomong, maka gurunya ya harus bisa ngomong juga ini. Oke, Pak. Oh, Pak Hamid, Oke monggo, Pak monggo Hamid. Pak Monggo Hamid. Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Oke, terima kasih Pak Nasrul, Pak Ismail. Eh, kalau menurut saya pribadi di dalam kurikulum Merdeka itu dipakai semuanya, Pak. Asesmen dari S of sampai for itu, S for of itu, Pak. Tergantung nanti bagaimana kita menggunakannya pada saat apa begitu, Pak. Karena masing-masing pengertian itu punya pemaknaannya masing-masing, Pak. Itu menurut saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Hamid ya. Ya, Terima memang kasih Pak Hamid. kedua-duanya Oke. itu kalimatnya sama, tapi di sini piramid. Ini ada perbandingan komposisi, Bapak ya. Kalau piramid kita lihat, yang bagian bawah itu kalau sebelah kiri, assessment learning-nya of-nya lebih banyak. Ya, mungkin dari yang lain kami persilahkan. Jadi dari piramid, ini grafik ini adalah sebuah diagram, mana yang ideal, kiri atau kanan, ya. Mungkin perlu memahami yang paling banyak yang warna biru sebelah kanan ini apa sebenarnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain kami persilakan. Memang semuanya dipakai Bapak Ibu ya. Ya, tapi tampilan grafiknya ini kan berbeda Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mungkin bisa memberikan juga komentar ini. Ini saya tunjuk Pak Enge. Pak Ismail Monggo, monggo. mohon izin Pak Is. Ini ada sepertinya ada Pak Wahyu Jatmiko. Nah, mungkin bisa open mic Pak Wahyu mengomentari apa bentuk asesmen yang prioritas dalam kurikulum Merdeka. Halo Pak Wahyu, Pak Miko. Oh, masih masih off mic-nya. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Bu Nurun mungkin, Bu Nurun. Halo Bu Nurun.
Bu Nurun Nasihah, halo? Atau Bapak Ibu yang lain monggo bila ingin mengomentari mana sih asesmen yang ideal dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu? Asesmen as learning, for learning, atau of learning? Begitu. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Nasrul. Salam Bu Nurun. Ya, saya mendengarkan sambilan Pak, ini anaknya. Oke, nggak apa-apa Bu. Santai mawon. Ask for, tapi jawaban saya salah tadi. Nah, Ya, monggo, monggo. ya, ask for. Kalau lihat dari piramidnya itu kan apa? Yang ujung itu sedikit, nah yang tengah itu agak banyak, terus ke bawah banyak, gitu ya. Oke. Masih gambari, lupa saya gambar betul itu tadi hilang ya. For us. Ini Pak. Katanya Pak Hamid kan memang harus dibutuhkan semua itu Iya. assessment of learning-nya, assessment for learning-nya, ataupun assessment learning-nya. Itu sangat dibutuhkan. Nah, itu kalau lihat dari piramidnya lebih lebih banyak di assessment as learning menurut saya gitu. Assessment of learning-nya lebih sedikit. Begitu, Nasrul. Dari gambar itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sami. Gambarnya Silakan Terima kasih. beri sama Mbak Isma. reaksi Bapak Ibu ya. Sudah menjawab dengan benar Bapak Ibu. Yang ideal itu adalah grafik atau diagram yang sebelah kanan Bapak Ibu ya. Baik, kalau saya lanjutkan dengan penjelasannya, saya kira cukup ya jawabannya Ibu Nurun Nasihah mewakili yang lainnya. Di sini yang ideal, kalau saya berikan penjelasan lebih lanjut, pelaksanaan asesmen yang diharapkan maka yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, asesmen sebagai proses pembelajaran, ada asesmen untuk proses pembelajaran for learning, ada asesmen pada akhir pembelajaran. Berarti yang paling sedikit itu adalah yang obsumatifnya Bapak Ibu ya. Yang formatif itu adalah refleksi proses pembelajaran dan perbaikan ini yang semakin yang lebih di awal itu lebih banyak ya. Learning-nya yang harus paling banyak. Jadi yang paling sebelah kanan Bapak Ibu ya. Kenapa Ibu? Kalau paling banyak asesmen tanpa adanya refleksi, tentunya kapan memperbaiki proses pembelajarannya? Kalau yang lebih banyak adalah off-nya ini. Dites terus itu artinya ya. Dites, tapi di akhir itu ya. Ya, jadi artinya S ini adalah formatif awal dan selama proses berlangsung ya. Berkesinambungan sehingga dapat merefleksikan umpan balik untuk memperbaiki kebutuhan kebutuhan belajar siswa perbaikan ke depannya. Sehingga yang off itu adalah yang paling akhir ya. Saya kira seperti itu ya penjelasan tentang perbedaan antara mana yang lebih ideal eh, asesmen yang dilakukan pada kurikulum Merdeka maka yang sebelah kanan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kita bisa memanfaatkan gaya belajar nanti dengan kuisis Bapak Ibu ya. Teknik instruksional pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode, kemudian kebutuhan individu siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman. Nah, nanti kalau disisipkan dengan menggunakan media kuisis, ini lebih siswa tidak pasti Bapak Ibu ya. Ya, nanti masalahnya seperti apa? Karena nanti penerapannya mungkin setiap sekolah berbeda. Bapak Ibu bagaimana? Ya, ya, karena nanti bisa juga Bapak Ibu eh, bisa menjadikan ice breaking dan sebagainya sebagai penyejuk proses juga dapat dimanfaatkan di sini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kuis ini soal, tapi presentasi, kemudian bisa menyampaikan media YouTube untuk berkebutuhan khusus juga bisa dimanfaatkan dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya ini masih saya interaktif dulu. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 strategi ya. Mungkin yang guru penggerak bisa menjawab atau memahami. Bapak Ibu guru yang tidak guru penggerak ya tetap kita belajar bersama Bapak Ibu. Ya, ada yang menjawab tapi belum saya tampilkan jawaban Bapak Ibu karena memang saya tutup dahulu.
Nah, pembelajaran diferensiasi memiliki 4 strategi ya. Strategi. Baik, saya tunggu sejenak dulu karena dari 14 ada 7 peserta yang masih menjawab ini. Di sini kalau bisa dilihat, nah ini Bu Farika belum menjawab ya. Akan muncul di sini Ibu Dia Cahyaningsih belum menjawab. Nah, saat pembelajaran ini dapat dilihat Bapak Ibu. Untuk memacu siswa yang tidak menjawab apa responnya sehingga kita dapat menemukan informasi kenapa dia tidak menjawab. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini ada mungkin ini ada Budiah Cahyaningsih bergabung dengan 2 perangkat sepertinya ini. Atau ini masuk 2 kali ini Bapak Ibu ya. Ini 2 kali ini ada tanda bintang pada kuisis menunjukkan dia bergabung berulang 2 kali. Kemudian ini aku ya tidak jelas namanya, Irma lengkap ya. Oke ya, sementara itu dulu Bapak Ibu. Eh, dari pembelajaran definisi memiliki 4 strategi, jawabannya adalah benar Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 strategi Bapak Ibu ya. Apa saja strategi tersebut? Kita akhiri dulu pertanyaan ini ya. Saya lanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Ya nanti tinggal beberapa slide Bu ini. Nanti kita akan mencoba bagaimana kuisis kita manfaatkan dan Ibu mencoba bisa menggunakan kuisis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, di sini yang jawabannya adalah benar ya. Ya, benar ya. Oke Bapak Ibu, apa saja Bapak Ibu? Pembelajaran diferensiasi itu konten, proses, produk, dan lingkungan. Nah, ini lingkungan ini biasanya jarang dipakai ya. Hanya mungkin beberapa eh, siswa hanya menggunakan buku tetapi lingkungannya belum dimaksimalkan. Mengapa Bapak Ibu sumber-sumber belajar itu banyak lingkungan sebenarnya? Ya, lingkungannya juga banyak. Ada konten, proses, produk. Nah, apakah keempat eh, strategi ini harus digunakan semuanya, Bapak Ibu? Tentunya dari keempatnya ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan dijawab. Apakah harus semuanya dilakukan? Pertanyaannya adalah, silakan bisa dijawab dulu, Bapak Ibu. Apakah semuanya wajib dilakukan dalam pembelajaran? Kita tunggu sejenak untuk melihat jawaban dari Bapak Ibu. Nah, dengan kuisis ini Bapak Ibu, sebuah pertanyaan asesmen yang saya langsungkan pada malam hari ini, nanti hasil rekapnya akan saya tersimpan secara otomatis ya, akan terlihat hasilnya Bapak Ibu ya. Sehingga kuisis nanti ini bisa menganalisa di dalam bentuk sebuah tampilan kecepatan, kemudian apa namanya ketepatan di dalam menjawab akan terlihat di dalam saat nanti nilai yang direkap oleh kuisis Bapak Ibu ya dalam bentuk Excel nanti Bapak Ibu. Baik, ini masih ada yang belum menjawab yang bergabung ya. Dari Gimet malam hari ini 35 Bapak Ibu ya. Yang gabung ini di kuisis hanya 14 orang. Ya mungkin yang terlambat mungkin belum memahami bagaimana bergabung di kuisis ya mungkin. Ya atau mungkin koneksinya atau bagaimana saya belum bisa melihat. Oh ini Bapak Hamid tanya linknya ya. Oh, Pak Hamid belum melihat linknya gitu ya. Nah Pak Hamid bisa join di kuisis ini. Baik saya akhiri dulu pertanyaan untuk melihat jawaban ini. Nah, untuk linknya Pak Hamid, silakan join dengan kuisis 537431, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan eh, laptop atau HP, silakan ketik di Chrome yaitu join kuisis, ketikkan kode ini Bapak Ibu. 537431 Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu yang terlambat itu bisa menyusul, tapi masalahnya Bapak Ibu yang terlambat tidak bisa melihat tampilan slide-slide awal yang saya tayangkan, sehingga itu adalah juga merupakan materi yang tidak bisa diikuti secara sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal 6 slide Bapak Ibu ya, bentuk penjelasan saya. Sebentar lagi saya akan simulasi bagaimana Bapak Ibu melihat dan memanfaatkan kuisis di dalam pembelajaran. Ini saya adalah merefleksi dulu Bapak Ibu ya. Sehingga ada ilmu yang kita pelajari
bukan hanya bermainnya, tapi inti di dalam pembelajaran asesmennya juga kita pahami, Pak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi keempat produk diferensiasi, apa-apa proses harus semuanya digunakan. Jawabannya Bapak Ibu, tidak semuanya Bapak Ibu ya. Nanti penjelasan ini mungkin tidak saya jelaskan lebih semuanya. Nah, kalau kita lihat diferensiasi ini bisa konten, ini urut Bapak Ibu, ada proses, ada produk, ada lingkungan ya. Pembelajaran diferensiasi, maka diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian di dalam format penyampaian konten ya. Jadi di awal Ibu biasanya memberi materi apakah bentuk teks, kemudian gambar atau video. Ya ini tergantung kebutuhan masing-masing dalam pembelajaran. Proses ini adalah sebuah proses. Bagaimana dia membedakan dijalani peserta didik untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami kontennya tersebut. Jadi memahami kontennya itu lewat apa? Nanti Ibu menyiapkan. Jadi dengan cara berbeda ya, Mang. Karena ada anak yang senang melihat gambar atau apa video, audio tergantung ini semuanya pasti disiapkan. Dan produk pun ini juga bisa Bapak Ibu terapkan dengan juga berbagai diferensiasi ya. Karena produknya itu macam-macam nanti ya. Walaupun apa tidak maksimal harus sama karena siswa itu adalah memiliki keunikan di dalam memberikan produk. Karena keunikannya. Kemudian secara umum itu ada dua lingkungan Bapak Ibu ya. Tadi lingkungan itu ada dua, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran, kemudian yang dapat merusak pembelajaran siswa. Jadi lingkungannya harus lingkungan yang terbaik untuk memberikan materi atau sebuah hasil yang terbaik. Jadi kita pilih lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran, yang dapat meningkatkan nanti Bapak Ibu ya. Nah, asesmen Maaf Pak formatif, Ismail, kami potong ini ada yang raise hand. oke Kita bisa silakan dulu. langsung Monggo silakan. ke tangan. Monggo Pak Miko. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Miko. Silakan. Ini supaya saya nggak lupa yang tadi mau tanya. Nggih. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu kan ada beberapa tahapan atau beberapa hal yang perlu kita kita perhatikan mulai dari konten, proses, produk dan lingkungan. Yang sering menjadi pertanyaan kepada guru yang dimaksud dengan diferensiasi itu apakah seorang guru harus memberlakukan setiap siswa itu kalau misalkan ada 32 macam karakter siswa, berarti guru harus bisa memfasilitasi dari 32 karakter belajar tersebut, atau anak yang 32 tersebut harus bisa memahami gaya belajar atau gaya mengajar dari seorang guru. Karena kalau misalkan guru harus dituntut memfasilitasi 32 macam pemikiran kan kayaknya terlalu berat untuk seorang guru. Pertanyaannya, apakah kalau konten pasti guru akan menyampaikan konten yang akan kita sajikan. Kemudian pada saat proses ini akan menjadi sesuatu atau beban yang berat kalau guru tidak memahami apa sih arti diferensiasi tersebut. Mohon penjelasan dari Bapak Ismail yang dimaksud diferensiasi pada tingkat proses itu, apakah guru itu memfasilitasi semua gaya belajar dari siswa atau siswa yang mencoba untuk memahami gaya mengajar dari seorang guru. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Miko. Bagaimana Baik, Pak Ismail, kita langsung dijawab oke, atau siap Bapak Ibu ya. di-skip dulu? Mungkin dari Bapak Wahyu bertanya, apakah 32 siswa Monggo harus Pak difasilitasi dengan berbeda? Nah, tentunya Bapak Ibu untuk mempelajari materi pembelajaran diferensiasi mungkin malam ini tidak bisa maksimal karena ada panduan yang mungkin Bapak Ibu harus belajar bersama, tidak bisa hanya mendengar, tapi bisa melihat
contoh praktik baik ya. Tentunya Bapak Ibu, dari keempat strategi ini ya, siswa tersebut itu punya keunikan ya. Contoh misalkan ya, ada siswa yang dapat membaca ya sebuah konten itu lewat teks ya. Dia senang baca, karena ini saya pernah coba. Pak, saya senang baca, Pak. Pak, saya dengan mendengarkan audio ya. Jadi dia hanya mendengar audio, bukan dikelompokkan, tapi mereka memilih dengan konten yang mereka senangi, ya, guru menyiapkan saja, ya, tidak dipaksa dengan satu model. Sebenarnya guru sekarang itu terfasilitasi dengan teknologi, Bapak Ibu ya. Ya, oleh karena itu, kalau terbebani mungkin perlu banyak belajar di teknologi, karena tinggal disiapkan di sana sebuah link yang terhubung dan mungkin ada panduan-panduannya secara khusus ya. Jadi tidak bisa kita langsung belajar sebentar bisa praktek ini ya, belum perlu waktu ya. Karena banyak yang masih mungkin memahami gaya belajar anak-anak dikelompokkan, oh, ini adalah visual, ini kinestetik, ini audio. Sebenarnya itu adalah sebuah keunikan yang masih dimiliki oleh siswa. Nah, pernah sebuah kejadian, saya bisa anak-anak untuk bercerita, tidak semuanya anak bisa menulis, ya. Dia bisa menulis, tapi dia tidak bisa menyampaikan eh, produknya dalam bentuk tulisan, sehingga dia dengan cara bercerita. Ada juga dia dengan cara memberikan bentuk lain. Ya, ini saya praktekkan kemarin itu di guru bahasa Indonesia di SMA Tenggarang. Ternyata mereka dapat manfaatkan dengan proses yang berbeda, produk berbeda. Ini saya tidak bisa nayangkan ya, karena pada malam hari ini adalah diferensiasinya adalah selingan dulu ya. Karena kita perlu webinar khusus tentang pembelajaran diferensiasi Bapak ya. Seperti itu Pak ya. Yang penting intinya bukan berarti kita harus memberikan pelayanan 3-2, tapi mereka anak-anak punya kesiapan belajar yang berbeda, guru menyiapkan dengan konten yang bagaimana, ini sudah ada medianya yang disiapkan Bapak Ibu ya. Ya, tergantung Bapak Ibu di dalam bagaimana menyikapi anak-anak bisa belajar sehingga dia tidak apa dengan satu cara ya. Karena ada produk di bahasa Indonesia itu ada yang hasilnya berbentuk drama, ada yang berbentuk cerita bergambar ya. Ya, dengan proses yang berbeda bentuk apa vlog ya. Ini macam-macam Bapak Ibu ya. Dan juga mereka menggunakan lingkungan. Jadi lingkungannya dipakai juga untuk membuat produknya ya. Nah, nanti mereka pada intinya tujuannya ya sama, hanya penyajiannya yang berbeda nanti saat produk ya. Ya, makanya guru bisa memberikan kebebasan di dalam belajar karena tidak mungkin siswa harus visual saja, ada yang hanya mendengar, ada yang hanya dengan gerakan menunjukkan media langsung. Ini adalah keunikan memang masing-masing ya. Kalau zaman dulu kita dipaksa dengan sebuah acara, tentunya anak-anak terbelenggu mungkin ya. Terbelenggu dengan maunya perubahan minat-minat masing-masing ya. Mungkin jawaban saya sementara seperti itu. Nanti kalau ada waktu tindak lanjut mungkin di Kombel yang sama ini bisa kita angkat materi webinar pembelajaran diferensiasi sehingga mungkin ada contoh-contoh bagaimana penerapan di dalam sekolah yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena materi kita hari ini saya akan memberikan materi pada pengembangan kunci dalam assessment Bapak Ibu. Sementara itu Bapak Ibu ya, saya kembali moderator dulu untuk memberikan waktu lagi. Bagaimana Pak Wahyu? Terima kasih. Mungkin dengan kata lain bahwa guru itu harus punya kemampuan tidak hanya menggunakan satu cara memberi pengajaran, hanya ceramah saja. Berarti harus mempunyai banyak alternatif bagaimana harus memfasilitasi anak yang suka dengan audio, ada yang suka visual, ada yang kinestik, harus bisa memberikan variasi-variasi dalam mengajar. Itu saja intinya, prinsipnya. Iya. Kemudian untuk tadi Pak, pertama kali saya masuk tadi, Bapak narasumber menyampaikan bahwa
assessment as learning, assessment for learning, and assessment of learning. Tadi diberi gambaran bahwa yang ditekankan adalah assessment of learning. Tadi kalau saya melihat tayangan yang disampaikan tadi bahwa penilaian atau assessment itu sebaiknya paling banyak adalah assessment of learning, kalau tidak salah seperti itu. Cuman saya memberikan catatan saja bahwa kadang-kadang pada saat assessment of learning itu pada akhir pembelajaran, apalagi dengan menggunakan sebagai apa artinya akhir semester atau apa, biasanya anak-anak itu menggunakan segala cara untuk bisa menjawab dengan benar. Padahal kalau kita mau jujur bahwa nilai yang paling otentik itu adalah pada saat assessment as learning sebagai pada saat proses pembelajaran, sehingga kita bisa membaca wajah anak itu mampu dan tidak itu pada saat di assessment as learning itu. Jadi kalau pada saat kita menitik beratkan pada assessment of learning, kita harus betul-betul hati-hati bahwa mereka betul-betul menjawab dengan jujur. Itu adalah itu saja catatan kami. Terima kasih, apresiasi. Terima kasih Pak Wahyu ya. Baik, mungkin Pak Wahyu tadi terlambat mengikuti ya. Nggih. Oh baik ya. Tadi itu ada tampilan diagram bukan off learning-nya yang paling banyak, tapi as learning Pak Wahyu. Ya, Nah, itu setuju proses saya. sudah saya tampilkan. Begitu Pak Moderator ya. Betul, Pak. Pak. Jadi untuk learning itu proses demi waktu mereka bisa melihat sambil bisa memperbaiki kekurangan dan kelemahan untuk diberikan umpan balik dan perbaikan. Jadi learning-nya lebih banyak, off learning-nya yang paling sedikit Pak ya. Kan seperti itu Ayu Ya, ya. betul. Ya. Jadi ada memang tampilan saya tadi memang peserta diminta untuk memilih manakah yang paling efektif di dalam asesmen kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka memang urutannya adalah S, kemudian for, kemudian S, Pak Wahyu. Saya kira itu, Pak. Off, ya. Iya, Oke, siap. off-nya yang paling sedikit karena berproses makanya ada asesmen awal di awal pembelajaran, di tengah atau di akhir. Nah, itu lingkup materinya bisa terlihat di sana sehingga guru tidak sebentar-sebentar ngetes tanpa melihat refleksi umpan balik di dalam proses. Nah, mungkin dengan kuisis, nah ini adalah satu cara, karena saya sudah kemarin coba saat menggunakan interaktif dengan siswa di kelas, ya waktu tahun lalu menggunakan HP, saat siswa banyak menjawab salah, saya hentikan sebentar, Bapak. Ya, saya refleksi ternyata mungkin salah di dalam memahami sebuah kalimat, dalam menjawab sebuah pertanyaan yang saya berikan. Sehingga melalui berproses inilah kuisis membantu bisa menilai secara langsung dengan cepat ya. Mungkin itu sementara Pak Nasrul ya. Kita lanjut dulu Pak Nasrul ya. Ya, tinggal beberapa Oke, Pak. slide karena Monggo. saya akan Terima kasih, Pak Niko. ya. Saya lanjut dulu ya penjelasannya Bisa biar dilanjut, Pak Is. materinya selesai dulu. Baru kita akan mengeksplor kuisis apa yang ada di dalam kuisis. Ini tinggal beberapa slide saja ya. Saya agak percepat dulu. Nah, ini mungkin salah satu contoh Bapak Ibu tampilan pemanfaatan kuisis saya di dalam learning yang Pak Wahyu sampaikan. Di kelas ya ini tahun terakhir karena hak siswa tidak bisa membawa HP ya. Yang jelas yang saya tes bukan pada diagnostik non Halo, Pak kognitif. Ismail. Gimana Pak? Baik, apakah terdengar Pak Nasrul? Ya, terdengar jelas, Pak. Nah, Monggo baik bisa Bapak Ibu dilanjut. ya. Terkait dengan pemanfaatan kuisis di assessment. Nah, di sini saya setelah mengambil sebuah gambar siswa saya, ya. Ini adalah tampilan siswa yang saya pakai di dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan kuisis, tapi tidak menggunakan HP ya. Jadi ini menggunakan offline, menggunakan barcode. Tentunya punya keterbatasan, tidak bisa menilai langsung non kognitifnya. Ya, kognitifnya mungkin lewat ini. Asesmen awal untuk melihat kesiapan belajar mungkin perlu model-model yang nanti harus dimodifikasi
bagaimana kita memanfaatkan barcode ini, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya juga bisa ya, tergantung bagaimana kita mencari solusi, bagaimana offline-nya juga bisa, Bapak Ibu ya. Terlihat langsung di papan ini di kelas, terlihat siswa yang menjawab salah, nanti akan terlihat berapa orang, yang menjawab benar berapa orang. Di saat kita melihat jawaban siswa banyak yang salah, kita berhenti sejenak, stop ya. Stop artinya itu proses kita mungkin perlu refleksi sejenak untuk memperbaiki kesalahan yang dipahami siswa. Itu yang dimaksud juga dalam e-learning-nya. Baik, saya lanjut dulu penjelasan berikutnya. Ya, praktek selanjutnya ini adalah sebuah pertanyaan model kuisis Bapak Ibu ya. Tampilannya Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan, manakah ini ada matematika yang gampang saja, manakah bilangan yang lebih kecil dari 5? Ya. Ini adalah jawaban tunggal Bapak Ibu ya. Jawaban tunggal karena di dalam pembelajaran kita itu tidak hanya menggunakan pilihan ganda, nanti lengkap dengan berbagai tipe soal. Nanti akan saya buka apabila kita login di Quizizz ya. Nah, kalau kita lihat manakah yang lebih, nah ini waktunya terbatas ya, perlu kecepatan. Ya, jadi jawabannya leaderboardnya siapa? Yang menjawab ini peringkat pertama akan terlihat di sini juga. Kecepatan berpikirnya juga akan terlihat ini. Ada 8 orang yang menjawab benar, 1 orang menjawab salah ya. Ya, ini kok salah pertanyaannya mana yang lebih kecil? Mungkin dia salah pencet ya. Salah pencet mungkin. Tidak masalah. Lanjut kita lihat bentuk soal selanjutnya Bapak Ibu ya. Tampilan soal yang dapat kita manfaat sebagai assessment. Nah, kita lihat ini ada manakah yang lebih kecil dari 5 ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sana memilihnya lebih dari satu jawaban ya. Yang lebih kecil dari 5, lebih dari satu jawaban. Ini artinya jenis soal pilihan ganda kompleks Bu ya. Ganda kompleks ya. Jadi ada tunggal. Jadi kalau satu tidak lengkap dijawab, kalau hanya menjawab satu maka dia akan salah. Oke ya. Nah ini ada 6 orang yang menjawab satu. Ini tapi belum terlihat ya. Oke kita tunggu sejenak untuk melihat jawaban. Arti siswa kita dibiasakan dengan model soal tidak hanya pilihan ganda tunggal ya, tapi ganda kompleks ya. Nanti bentuknya bisa memilih bentuk dimodifikasi, iya tidak, setuju tidak setuju, benar salah, nanti modelnya macam-macam Bapak Ibu ya. Tergantung Ibu memodifikasi di kuis nanti Bapak Ibu. Baik, kita lihat ya, dari 18 orang masih 12. Kami persilahkan mungkin ada yang menjawab. Kalau tidak ada, tidak masalah karena ini hanya simulasi Bapak Ibu. Saya akhiri pertanyaannya. Jadi secara langsung kita dapat merefleksi umpan baliknya saat menjawab soal ini Bapak Ibu. Karena terlihat pada leaderboard ya. Leaderboard ini adalah sebuah urutan kecepatan menjawab Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu jawabannya yang warnanya hijau ya. Manakah bilangan yang lebih kecil dari 5, maka 1, 4, dan negatif 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini artinya jenis soal pilihan ganda kompleks yang ditampilkan oleh Quizizz. Baik, slide selanjutnya. Ya, slide yang hampir terakhir ya. Model lainnya Bapak Ibu ya. Model lainnya, ini adalah kalimat rumpang Bapak Ibu ya. Nah, cara menjawabnya Bapak Ibu bisa mengisikan ke titik-titik kosong. A ini adalah untuk yang pertama, kemudian B untuk yang kedua. Titik pertama, Pak Gilang melakukan titik-titik di rumahnya agar terhindar dari titik-titik demam berdarah. Ya, di sini Bapak Ibu ada 3 kata yang saya siapkan, ada 2 yang benar, ada 1 yang salah. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab untuk kalimat rumpang ini. Ini kalimat yang disiapkan oleh Quizizz. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu sejenak, ada 2 orang yang sudah menjawab. Ya. Oke, kita lihat dulu. 5 orang masih menjawab. Nanti di kuis ini bisa juga Bapak Ibu dalam proses pembelajaran bisa memberi penjelasan ya. Karena di kuis ini selain slide untuk soal,
maka bisa disisipkan sebuah penjelasan ya. Penjelasan. Jadi di sini ada 6 Bapak Ibu yang bergabung menjawab. Kita tunggu sejenak saja. Walaupun belum bisa menjawab secara keseluruhan, beberapa orang yang mungkin bisa memanfaatkan ini. Nah, ini ada 11 orang yang menjawab, tinggal 7 orang, 6 orang. Kalau sudah selesai, dianggap selesai Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran, jika siswa menggunakan gadget atau di lab komputer, mungkin Bapak Ibu menunggu waktu saja sampai mereka bisa menjawab secara keseluruhan. Baik dengan waktu yang tersedia atau kita yang bisa menyeting waktunya secara otomatis ya. Jadi ada waktu untuk mengatur menjawab siswa dengan cepat Bapak Ibu. Sementara ada 11 orang yang menjawab, kita lihat jawabannya, saya akhiri pertanyaannya. Ini adalah melengkapi sebuah kalimat yang tidak lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu, jawaban penjelasannya, Pak Gilang melakukan pengasapan di rumahnya agar terhindar dari nyamuk demam berdarah, Bapak Ibu ya. Itu penjelasannya Bapak Ibu ya, sudah terlihat. Nah, di sini sudah menjawab beberapa peserta dengan benar ada posisi tertentu dan naik peringkat Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut pertanyaan terakhir ya. Baru kita sebentar lagi mengeksplor kira-kira 15 menit baru tanya jawab nanti. Oke, pertanyaannya susun kata-kata berikut bukan kara ya, kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk memindahkan menyusun agar menjadi kalimat yang benar. Ini belum urut, harus giat belajar, cita-cita kita dapat tercapai. Ini masih satu orang yang sudah menjawab. Waktunya tinggal 32 detik Bapak Ibu. Jadi kalau nanti tingkat kesulitan soal, Bapak Ibu bisa mengatur waktu ya, tergantung tingkat kesulitannya. Di sana terlihat grafik Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan matikan dahulu timernya agar Bapak Ibu bisa lebih leluasa dahulu. Karena ini malam hari ini bukan tes Bapak Ibu ya. Kita akan belajar tampilan-tampilan yang masih sebagian Bapak Ibu ya. Ini tadi saya tampilkan model-model hanya berapa bagian. Nanti di kuis itu ada 18 Bapak Ibu. 18 tipe membuat pertanyaan asesmen Bapak Ibu. Nah, sementara pertanyaan saya akhiri ya. Susun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Ini menyusun ya, jenis menyusunnya. Kita tunggu ordernya seperti apa, leaderboardnya. Nah, di sini sudah terlihat urutannya. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat susun kata. Nah, ini ada yang merah, artinya harus giat belajar. Nanti bisa kita review di terakhir apa namanya jawaban peserta ini yang benar akan terlihat saat kita melihat hasil laporannya, Ibu ya. Ya, saya akhiri dahulu Bapak Ibu untuk slide ini. Nanti kita lihat di mana hasilnya respon peserta didik kita. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul lihat laporan. Saya klik laporan Bapak Ibu ya. Kita lihat laporan dulu. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat secara langsung hasil proses ini adalah pembelajaran kita adalah menggunakan assessment as learning Bapak Ibu ya. Ya. Apakah tampak Pak Nasrul laporannya? Belum Pak, Oh, belum ya? laporannya belum tampak. Ya. Baik, saya share screen ulang ya. Karena posisinya ini berhenti. Oke, saya share. Nah, ini mungkin sudah terlihat Pak ya. Ya mulai Pak ini. Terlihat ya. Nah, hasil pembelajaran kita pada malam hari ini terlihat Pak Nasrul Amin ada di posisi pertama dengan nilai
akurasinya 90% ya. Nah, Bapak Ibu akan terlihat siswa yang menjawab benar ini 9. Di sini ada urutan. Yang merah ini ada keterangan lain karena ada sebuah soal yang tidak bisa dinilai. Seperti tadi word cloud ya, tidak bisa dinilai. Tapi kita bisa melihat jawaban siswa ya. Ini bisa lihat ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, hasil ini dapat di-download dalam bentuk Excel. Nah, ini ada Excel bisa mendownload. Kita bisa juga melihat. Tapi kalau perorangan, Bapak Ibu, kalau perorangan bisa kita lihat juga bentuk analisa perorangannya. Ya, coba saya akan buka contoh ya. Menganalisa jawabannya punya Pak Nasrul. Ini kan 90% ya. Berarti ini ada 2 soal yang salah. Nah, saya klik nih atas nama Pak Nasrul. Nah, di sini akan terlihat di sini. Pak Nasrul menjawab benar 9, salah 2, 3 benar. Kalau ke bawah kita lihat, di sini respon bagaimana perasaan Bapak Ibu ini ada rekap di sini. Nah, yang salah nanti akan terlihat di soal nomor berapa ya. Tadi mana yang ideal, Pak Nasrul menjawab benar. Ini yang berwarna merah salah ya. Yang merah salah. Nah, yang kalimat rumpang, nah tadi ini punya Pak Nasrul jawabannya benar di sini. Pak Nasrul menilai pengasapan dan nyamuk. Terlihat warna hijau, ini benar. Terus menyusun ulang. Nah, ini yang tadi tidak terlihat Bapak Ibu. Ini akan terlihat Pak Nasrul menyusun kata berikut menjadi kalimat yang benar. Kita harus giat belajar, cita-cita dapat tercapai. Ya, ini artinya tanggapannya Pak Nasrul sesuai dengan jawaban ini benar dengan waktu 43 detik, Pak Ibu ya. Jadi ini terlihat masing-masing siswa itu dapat kita melihat respon satu persatu dan ini bisa dicetak dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah, kalau dicetak PDF-nya akan terlihat ya. Nanti kita akan mencoba membuatnya di kuisis bagaimana Bapak Ibu ya. Baik, saya eh, share screen kayaknya tidak terlihat juga ya laporan raportnya ini. Rapor perorangan. Nah, ini Belum terlihat, Pak. Nah, ini. Nah, ini terlihat sudah ya. Jadi untuk Bapak Sudah, Pak. Nasrul serta masing-masing peserta dapat kita dulu dalam bentuk PDF hasil soalnya. Nah, ini akan terlihat di dalam PDF. Ini ada 14 jumlah soal, benar 9, salah 2. Nah, saat kita merefleksikan di sini akan terlihat juga. Jadi Bapak Nasrul bisa melihat yang salah ini nomor 8 dan nomor 9. Sehingga dia bisa merefleksi, memperbaiki diri, belajar kembali bisa dengan cara mengulang. Nah, apabila melihat rekap Bapak Ibu bisa melihat rekap dalam bentuk Excel ya. Oke, saya tampilkan dulu sehingga Bapak Ibu asesmen ini bisa terlihat langsung. Oke ya, saya share screen dulu. Saya share kembali untuk tampilan Excel-nya ini. Bagaimana Pak Nasrul, apa terlihat? Oke, terlihat, Pak. Excel-nya terlihat ya? Terlihat. Nah, oke Pak Ibu ya. Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, keseluruhan ini ada 14 pertanyaan yang bisa direkap. Tipe soalnya juga muncul, word cloud, survei, pilihan ganda. Kemudian saya lepas kotak centang, susun ulang. Akurasi pertanyaannya terjawab. Kemudian benar, salah sebagian dan seterusnya. Ini ada rekap Pak Ibu. Jadi yang berwarna merah, 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 merah ini berarti yang salah-salah ini. Ya, menjawab salah. Selain itu, data peserta di sheet berikutnya ini akan terekap. Terekap juga dengan secara detail ini, Pak Ibu. Nah, kemudian waktunya, jika anak menjawab waktu nomor 1, Pak Nasrul ini menjawab soal nomor 1 hanya 23 detik ya. Nah, nanti waktunya juga ada terlihat di sini, analisa waktunya. Detail kurasi secara keseluruhan juga akan terlihat. Ketuntasan percobaan, percobaannya 18, pesertanya 17, akurasi kelasnya 27%, Pak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu, di kuisis kita bisa melihat mengatur nanti juga minimalnya berapa Pak Ibu ya. Mungkin sementara simulasi pada bagian pertama ini saya
stop dulu. Saya akan mencoba bagaimana cara membuat soal, Bapak Ibu ya. Atau mungkin 5 menit Pak Nasrul bertanya atau saya langsung dulu Pak Nasrul? Mungkin kita sambil Pak Ismail menyiapkan soal, Oke. mungkin ada Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Ismail. Mungkin ada penjelasan yang mungkin belum dipahami oleh Bapak Ibu bisa ditanyakan. Bisa raise hand atau melalui kolom chat Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Baik Pak Is, sepertinya Lanjut dulu belum ya. ada pertanyaan, Siap. monggo bisa dilanjut Pak Is. Saya lanjut ya. Bapak Ibu baik, tadi ada beberapa peserta di kolom chat atau beberapa survei saya di awal. Mungkin ada yang belum pernah bagaimana menampilkan kuisis atau login Bapak Ibu ya. Baik, saya akan menjelaskan langsung. Kita buka Chrome Bapak Ibu. Ntar dulu, saya share screen dulu. Saya share screen. Baik Bapak Ibu, untuk masuk mendaftar di kuisis. Nah ini Bapak Ibu. Langkah pertama, Bapak Ibu, agar efektif karena akun belajar ini sudah kerjasama dengan kementerian, kita gunakan akun kuisis ya, akun belajar ID Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu setelah aktifnya di akun belajar profil pojok kanan, kemudian pada address kita ketikkan langsung kuisis Bapak Ibu ya, kuisis.com. Kuisis.com ini pakai double Z ya. Di sini saya sedang login ya. Baik, saya akan logout dulu. Saya logout dulu Bapak Ibu biar paham. Yang baru bergabung, saya akan logout. Saya akan logout dulu. Akan logout dulu, bentar dulu. Kalau logout itu ada di bawah sendiri, ada keluar. Ini berbahasa Indonesia Bu ya. Jika nanti Bapak Ibu berbahasa Inggris, silakan bisa mengubah Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, tampilan awal kuisis ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ada sign up, jadi Bapak Ibu awalnya pakai sign up, kemudian gunakan akun belajar Bapak Ibu ya. Karena saya sudah sign up, maka saya akan login. Apakah Bapak Ibu ada yang belum pernah gunakan kuisis ingin sign up dahulu? Ataukah saya langsung login sehingga Bapak Ibu nanti mencoba gitu ya. Karena sign up itu adalah merupakan registrasi awal Bapak Ibu dengan manfaatkan belajar ID. Apa begitu Pak Nasrul? Sehingga Bapak Ibu bisa memahami dulu fitur-fitur tipe soal untuk asesmennya. Lanjut Pak Nasrul ya. Betul Pak Is. Oke, lanjut Pak Is. Lanjut ya, baik. Bapak Ibu yang baru menggunakan kuisis, silakan sign up. Jika sudah pernah menggunakan, langsung login Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu ya. Kuisis ini sangat lengkap. Kita lanjutkan masuk dengan Google. Apakah tampilan saya bisa terlihat Pak Nasrul urutannya? Bisa Pak, bisa terlihat. Ya. Nah, di sini saya punya beberapa akun. Saya akan masuk menggunakan akun belajar. Mengapa saya menggunakan akun belajar? Karena akun belajar ID ini ada sebuah tipe soal yang super yang kita bisa manfaatkan. Ada 18 tipe. Di mana dari 18 itu ada sebagian yang berbayar. Tapi karena belajar ID, maka itu adalah gratis Bapak Ibu. Ya. Nanti saya tampilkan, ya kalau sudah menggunakan belajar ID, Bapak Ibu bisa mencoba. Baik, saya login menggunakan lanjut pada akun belajar. Oke. Bapak Ibu, kuisis tampilannya ini berbahasa Indonesia. Walaupun di sini ada tulisan dapatkan super gratis, tapi karena akun yang saya gunakan belajar ID, maka supernya ini sudah gratis Bapak Ibu ya. Jadi nanti gratisnya sudah lumayan lah ya, karena kementerian sudah bekerja sama. Terus yang bagi yang baru bergabung, jika belum bisa membuat, Bapak Ibu bisa mencari topik ya, topiknya bisa mencari contoh lain ya. Contohnya seperti apa? Bisa Ibu memfilter. Contoh misalkan mencari soal apakah membuat atau mencari ya. Saya coba 1 menit mencari, setelah itu bagaimana cara membuatnya.
contoh kita mencari soal tentang materi ya. Kalau asesmen nanti kita mungkin bisa mencoba memodifikasi. Misalkan soal tentang nama-nama hewan ya. Ini saya sudah ngetik nama-nama hewan Inggris ya. Nama-nama hewan Inggris. Kemudian saya enter Bapak Ibu. Di sini akan muncul pencarian ya. Ini jenis-jenis soalnya. Ini ada all, ada quizzes. Nah, ini bisa dipakai assessment. Jadi kalau quizzes ini berupa soal-soal pertanyaan. Kalau listen ini adalah presentasi Bapak Ibu. Kalau all ini sudah gabungan ya. Ya, kalau kita pilih quizzes sebagai soal saja tanpa menggunakan presentasi yang tengah ini kita bisa melihat nama-nama topik yang akan kita pilih. Ini ada 10 soal tentang hewan karena yang saya ketikkan nama-nama hewan ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memfilter ya. Memfilter nyari soal yang berapa soal? Apa 10 soal? Apa 20 soal? Ini bisa dipilih di filter bagian sebelah kiri. Kita centang saja klik ini. Ya, ini pencarian mungkin Bapak Ibu guru yang belum punya bank soal bisa memanfaatkan kuisis mengumpulkan di sini. Terus setelah milih soal, kita bisa filter lagi kelas. Kelas berapa yang ingin kita buat soal ini? Sehingga karena ada soal yang dibuat oleh publik, yang dibuat oleh seluruh guru di dunia, maka kita bisa melihat. Misal kelasnya saya pilih ini yang usia ada KG, Kindergarten, ini Anutika. Kemudian kelas 1 SD, kelas 6, anggap ini kelas 7 dah. Ya, kita filter kelas 7. Ya, ini terfilter juga soal yang kita pilih. Jenis soal. Nah, jenis soal di sini bisa kita centang pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan isi yang singkat. Ini ada seret dan lepas, menjodohkan, drop down, respon matematika. Jadi matematika bisa grafik juga bisa dipakai di sini. Kemudian jawaban bentuk video. Nah, ini makanya diferensiasinya bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jawabannya dalam bentuk video bisa. Prosesnya bisa menggunakan presentasi, awan kata, IC, jawaban gambar. Nah, ini mungkin pelajaran tertentu bisa siswa menggunakan penanda pada gambar. Grafik, gambar berlabel, jawaban audio, survei. Nah, ini bisa kita filter ya. Ya, mungkin tidak usah filter, tidak apa-apa dahulu kita eksplor sendiri dulu. Pelajaran bahasa Inggris, Bu ya. Jadi ini terfilter lagi pelajaran bahasa Inggris. Kemudian bahasanya berbentuk bahasa apa ini? Ini kalau ada Inggris, kemudian Spanyol, kemudian Indonesia. Kita filter Indonesia ya. Maka nanti ini ada gabungan. Kemudian scroll lagi ada urutkan dari paling terkait termulai terbaru ya. Tidak usah dah. Saya coba misalkan saya ambil di bagian sebelah kanan. Assessment diagnostik kognitif. Ya. Nah ini Ibu bisa melihat ada berapa soal. Nah cara menggunakannya ini langsung diklik saja pada klik ini kuisis Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu dapat memanfaatkan langsung. Ini cuma tadi kan nama hewan. Karena saya tidak melihat secara langsung. Ini tidak cocok dengan pencarian ya. Tapi ini sudah saya menemukan sudah jenis soal. Nanti bisa disesuaikan. Bagaimana cara menggunakan ini di dalam pembelajaran? Kita bisa menggunakan online, ya, mulai sekarang, tugas sebagai PR. Nah, untuk mulai sekarang, ini live, ini ada beberapa tipe, Bu ya. Ada mode klasik. Mode klasik ini artinya siswa bergabung dengan cara klik dia melanjutkan sendiri tanpa dipandu guru. Sedangkan pembelajaran dan penilaian yang bawah, ini slide-nya soal demi soal, itu adalah guru yang ngeklik, siswa mengikuti secara langsung, Bapak Ibu ya. Tidak bisa melanjutkan kecuali guru yang mengklik untuk slide berikutnya. Kemudian yang menarik ini adalah berbasis game, penguasaan, Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti camping, nanti ada beberapa pos dia akan melanjutkan dan nanti juga ada ice breaking-nya, Bapak Ibu ya. Ice breaking-nya ada saat dia berhenti sejenak di pos dia akan ada ice breaking yang diberikan Bapak Ibu. Kemudian ujian ya ini tipe soal. Kemudian ada mode lainnya
ini ada ujian Bapak Ibu ya. Jadi kalau ujian bisa kita menggunakan penilaian review kuis ini Bapak Ibu ya. Model lainnya model tim. Jadi bisa menggunakan pembelajaran kolaboratif, berkelompok, ya, berkompetisi persahabatan. Nah, ini juga model strategi pembelajaran. Terus bisa menggunakan mode kertas. Siswa bermain tanpa HP ya. Nah, untuk penggunaannya kita tidak bisa menggunakan langsung semuanya pada malam hari ini. Saya nyoba satu saja Bapak Ibu. Biar Ibu lebih praktis nanti membuatnya saya coba satu saja nanti ya. Mungkin bisa memilih mana yang ingin saya coba Bapak Ibu. Dari sekian eh, model Bapak Ibu. Mungkin Pak Nasrul gimana Pak Nasrul yang seru ya. Karena cuma sebuah Yang soal nanti kita kecepatan lihat guru itu mungkin, Pak. gimana. Oh, mungkin yang kecepatan guru itu bisa dicontohkan, Pak. Kecepatan guru ya. Jadi yang mandu saya begitu Pak ya. Sehingga bisa Ya, mengendalikan ya. Oke, siap. Saya akan mulai. Nah, sebelum memulai untuk siswa, tentunya link ini bisa online langsung tatap muka atau offline di rumah terhubung dengan Google Classroom. Saya langsung di sini ada pengaturan pertanyaan penebusan kesalahan ini tidak aktif. Nah, kalau ini aktif, maka yang salah akan diberi waktu menjawab lagi. Bonus performa ini juga ada pengaturan cara kerjanya, tidak saya tunjukkan nanti Pak Ibu mengeksplor. Kemudian di sini opsi acak ya, ini ada di pengaturan ya. Di sini ada mode bank soal adaptif, ini untuk apa namanya tipe-tipe adaptif ya. Nah, di sini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jadi nanti akan terlihat jawaban yang benar. Tampilkan kunci jawaban. Ya, ini akan terlihat. Soal ini diacak, pilihan jawaban diacak ya. Oke ya. Ini pengaturannya banyak. Perlu musik, tidak perlu. Ya, ini kalau dihidupkan musiknya muncul. Kemudian ada meme ya. Dan nanti juga ada gamifikasi ya, berbasis game ya. Tidak bisa saya gunakan semuanya. Saya coba satu saja dulu sekarang. Mulai gitu ya. Kalau saya mulai, ya di sini Bapak Ibu bergabung dulu, ya. Guru memulai dulu. Baru saya tunggu sejenak. Bapak Ibu silakan misalkan bergabung ke Quizzes, ya. Kalau ingin cepat, ini linknya saya kopikan, saya bagikan link, saya kirim di kolom chat ya, kolom chat. Nah, biar agak cepat Bapak Ibu bisa bergabung. Di sini Bapak Ibu akan melihat asesmen yang dipandu oleh guru ya. Monggo silakan join. Tuliskan nama seperti biasanya. Belum saya mulai karena saya menunggu siswa yang bergabung Bapak Ibu ya. Nah, ini menunggu peserta ini. Oke, saya lihat di sini ada dua peserta yang bergabung, Bu Farika, Ibu Estu. Nah, ini. Oke. Ya. Ini saya nunggu siswa masuk dulu, baru saya mulai Bapak Ibu ya. Saya tunggu lengkap sehingga Bapak Ibu bisa melihat urutan soal yang dipandu guru. Tidak bisa serta-merta Ibu melanjutkan soal berikutnya kecuali guru yang melanjutkan slide berikutnya. Apakah mau dimulai dulu Bapak? Kira ada yang bisa dulu ya? dimulai karena Ya, durasi. ya karena waktu juga. Nah, oke, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat soal, menjawab soal pertama. Nah, bisa silakan dijawab. Dan ini adalah yang memandu saya, Pak Ibu ya. Jadi slide berikutnya ini tidak saya akhiri. Kalau saya akhiri, maka hentikan akhiri soal, Bapak Ibu akan tidak bisa menjawab ini. Karena kendali berada pada guru, Bapak Ibu ya. Kendali berada pada guru. Oke ya. Ya anggap Bapak Ibu ini dengan kecepatan tertentu, ya saya akhiri saja ya. Jadi sama anak-anak waktu telah berakhir. Sehingga biar dia untuk berhenti sejenak. Oke, saya akhiri ya. Oke. Nah, ini soal pertama saya akhiri. Pak Nasrul ini berada di posisi ketiga. Nah, ini Bu Farikah juara satu terlihat. Ini soal satu, Pak ya. Soal satu. Soal dua, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan
Nah, Pak, soal berikutnya bagaimana? Saya harus melakukan ini next soal berikutnya ya, karena di sini eh, belum, ini saya klik keluar tadi ya. Ntar dulu. Ini langsung terlihat rekap ya, dan bisa direview ya, direview ya. Nah, ini kena klik klik langsung ini. Ntar dulu. Jadi, ntar dulu. Ini sudah keluar lagi, Bapak Ibu. Mohon izin mengingatkan durasi kurang 3 menit. Oh ya, saya mungkin sementara seperti itu contoh satu ya, Pak Nasrul ya. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat ya. 5 menit saja ya. Setelah itu bisa Siap. tanya jawab sebentar. Nah, Bapak Ibu, nah kalau bagaimana cara membuat soal tersebut. Nah, untuk asesmen tadi ada formatif, sumatif. Saya coba saja Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Saya buat klik buat ya. Klik buat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu dalam kuisis bisa membuat soal dari awal, bisa menggunakan kuisis AI, artificial intelligence juga disiapkan dengan cara menautkan dokumen PDF, tautan website atau YouTube, nanti akan dibuatkan soal secara oleh AI-nya, Bapak Ibu ya. Presentasi ini dengan cara Ibu membuat secara manual atau impor dari Drive, Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan mensimulasikan membuat soal dari kuis 1, Bapak Ibu ya. Setelah kuis 1, ini ada pilihan buat dari awal, hasilkan dari teks, ini adalah AI ini, AI-nya Bapak Ibu ya. Ini unggah dokumen, jadi buat soalnya bisa seperti itu. Bisa ubah link jadi kuis dari video YouTube, halaman Wikipedia, dan banyak website lain. Atau impor dari Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu punya soal di Google Form, pernah buat, apabila berada di Drive bisa diimpor. Bisa juga di Excel karena ada bantuannya. Saya coba buat dari awal, ya. Anggap ini membuat dari awal. Saya contohkan tidak usah banyak, mungkin beberapa tipe. Nah, Bapak Ibu akan terlihat tipe kuis di sini. Kalau kita lihat, ini ada 18 Bapak Ibu ya. Nah, ini pilihan ganda, analisis, isian singkat, tanggapan terbuka, jawaban gambar, jawaban video ini tidak semuanya pada akun biasa. Ini adalah aktif Bapak Ibu ya. Tapi karena ini saya menggunakan akun belajar, maka ada 18 model tipe soal, pilihan ganda, isian singkat, analisis, isi, jawaban audio, awan kata, video ini semuanya dapat kita gunakan. Drop down, susun ulang, seret, dan lepas. Baik, saya contohkan dari soal pertama. Misalkan kita ingin membuat soal pilihan ganda. Satu saja saya contohkan. Klik pilihan ganda. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, di sini pilihan ganda. Mungkin jawabannya di sini di pojok kiri. Ini bisa kita melihat, Bapak Ibu, isian singkat susun ulang. Kemudian ada tanda seperti kilat nih ya. Ini artinya kalau kita menggunakan akun biasa, ini tidak bisa diaktifkan. Tapi kalau kita sudah dengan akun belajar, ini walaupun tertulis S, tapi ini semuanya gratis, Bapak Ibu ya. Ini soalnya adalah 18. Nah, baik untuk membuat soal, ini Bapak Ibu ketik pertanyaan di sini, boleh menyisipkan gambar, tambah gambar. Mungkin di sini saya sisipkan gambar, oke ya. Saya misalkan menggunakan soal yang gampang, nyari nyari soalnya gambarnya dari Drive, boleh dari YouTube apa atau dari Google. Saya ketik misalkan pertanyaannya, misalkan hewan kelinci misalkan. Nanti jawabannya kelinci Bapak Ibu ya. Karena ini adalah sebagai stimulus ya. Misalkan saya pilih gambar satu ini sebagai stimulus. Ini hanya contoh sederhana. Nanti untuk pelajaran nanti sesuaikan. Kita klik simpan. Kemudian di sini pertanyaan ketik. Apa nama binatang pada pada gambar pada gambar tersebut ya. Karena nanti tampilannya
Nggak tahu apa di atas apa di kiri, tergantung Bapak Ibu kalau pakai HP itu di atas. Adalah titik-titik, Bapak Ibu ya. Karena gambar ini adalah tentang kelinci, kita ketikkan di sini kita kotak pertama kelinci, ya. Kemudian di sini anggap saja sapi misal, ya ini hanya contoh agar ya Bapak Ibu tahu menggunakannya sapi, kemudian kambing, kemudian misalkan lagi kata, misal ya. Nah, Bapak Ibu, ini artinya sebuah soal yang bisa kita beri stimulus gambar. Nah, bisa di cropping, bisa diubah, dihapus, bisa di copy nanti Bapak Ibu. Nah, karena kita hanya memiliki satu jawaban benar, maka di bawah ini ada link satu jawaban benar atau beberapa jawaban yang benar. Jika hanya satu, maka posisinya di sini. Jika nanti ada soal yang lebih dari satu, maka klik beberapa yang benar. Karena cuma satu, kita klik tentang. Nah, ini warna hijau adalah untuk membuat jawaban yang benar. Setelah itu kita lihat poinnya mau diberi berapa. Poinnya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya ini sampai 20 poin. Waktunya 30 detik, ya ini bisa diatur sampai bawah ini Bapak Ibu ya. Karena ini webinar saya tidak bisa bukan workshop. Seandainya workshop mungkin perlu waktu 3 hari Bapak Ibu ya untuk mempraktekkan produknya. Malam hari ini karena hanya webinar, kita hanya menampilkan yang sederhana tampilan awal. Nah, di sini misalkan pilih 45 detik. Di sini ada tandai topik. Jadi topiknya ini bisa dituliskan. Saya tidak usah ditulis saja Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Ya. Nah, sebelum disimpan, ini ada penjelasan. Jika ingin diberi penjelasan, maka di sini bisa Ibu berikan sebuah penjelasan. Jika tidak perlu, maka simpan saja. Maka soal pertama sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, ini soal 1 sudah jadi ya. Nah, bagaimana soal berikutnya? Nah, ini ada klik lagi tambah soal. Ya, tambah soal. Kalau di kanan, add semiliar kuesioner AI, ini mencari pakai AI yang sejenis ya. Tambah soal. Nah, sekarang jenis soalnya ya pilihan ganda lagi tapi kompleks ya. Kita buat lagi. Nah, di sini bisa menggunakan audio ya. Bisa pakai video, ini tambahkan video sebagai pemantiknya. Mungkin ini tidak perlu. Saya akan membuat misalkan hasil dari apa atau gini jawaban misalkan yang gampang ini misalkan 4 ditambah 1 sama dengan titik-titik ya. Nah, ini kita bisa membuat soal jawabannya yang lebih bukan hanya satu. Nah, mungkin jawaban yang pertama 5. Jawaban yang kedua bisa misalkan 10 dikurangi 5. Nah, yang salah misalkan 3. Yang keempat jawabannya misalkan 2 ditambah 3 Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 4 ABCD ya. Kalau SMP hanya sampai D ya. Kalau nanti SMA nanti tambah opsi ya. Kalau SD bisa buat 3, nanti bisa dihapus di sini. Nah, karena ini jawaban lebih dari 1, maka pengaturan di bawah kita klik beberapa jawaban yang benar, maka kita centang 5, kemudian 10 kurang 5 dicentang, ini menunjukkan yang benar, kemudian 2 ditambah 3 Bapak Ibu ya. Artinya soal kedua ini kita simpan dengan waktu yang sama, poin yang sama, sebagai soal pilihan ganda kompleks. Ya. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Soal berikutnya, Ya. ini kita tambah soal lagi. Terima kasih. Sementara Pak Is, mohon maaf, karena waktunya waktunya terbatas, sudah tinggal 4 menit. ya. Yang penting gini Bapak Nasrul, Bapak Moderator, Bapak Ibu silakan nanti login menggunakan kartu belajar. Semuanya bisa digunakan 18 tipe ya. Sementara seperti itu Pak ya. Baik, saya simpan dulu Terima Pak kasih, Nasrul, Pak Is. kemudian saya kembalikan ke moderator setelah selesai menulis soal kita simpan. Kemudian diberi judul di sini, misalkan latihan ya. Latihan 1 ya. Coba ya sembarang nanti tergantung dah. Kemudian di sini ada pengaturan profesional Inggris terlihat oleh publik. Kemudian terbatas. Ini gambar ini bisa ditambahkan sementara saya gambar. Yang penting disimpan dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah disimpan,
ini Bapak Ibu ada 2 soal bisa digunakan langsung. Kemudian jika belum mau digunakan nanti soal ini ada di mana? Ada di perpustakaanku ya. Nanti ada muncul di sini. Nah, ini ada di sini tinggal nanti diklik diberikan. Sedangkan nanti setelah siswa menjawab, hasilnya ada di bagian hasil. Mungkin sementara seperti itu Pak Nasrul yang hanya singkat saja pada malam hari ini, tidak bisa mengeksplor secara menyeluruh karena kegiatan kita adalah webinar bukan workshop atau diklat. Mungkin dari saya sementara paparannya seperti itu. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Bapak Ibu belum berlatih banyak. Terima kasih. Semoga bisa mengeksplor secara mandiri dan bisa diuji coba di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, penjelasan yang luar biasa, menyeluruh, holistik. Sangat lengkap penjelasan dari Pak Is tadi. Mungkin ada 2 menit, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Bisa memakai fitur raise hand atau melalui fitur kolom chat Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu untuk raise hand, saya mencoba untuk menyimpulkan paparan. Oh, nggih. Ada dari Bu Nurun. Monggo Bu Nurun, bisa open mic? Alhamdulillah. Makasih Pak Nasrul kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nggak bisa open kamera ya. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Yang ingin saya tanyakan, pertama saya terima kasih pada Pak Ismail, ilmunya sangat bermanfaat. Saya memang ingin belajar itu buat kuis-kuis itu yang mau saya tanyakan. Eee apa, kalau pakai asesmen kuis ini, berarti tiap anak harus punya HP nggih, yang pertama. Syaratnya nggih, harus punya HP. Terus apakah ada alternatif lain Pak Ismail, misalnya siswa saya kan di pinggiran ini yang punya HP itu ndak semuanya, seperti SMP di kota-kota. Solusinya gimana? Tapi saya pengen pakai menggunakan kuis gitu. Solusinya gimana Pak Ismail? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurun. Monggo Pak Ismail bisa langsung Baik, ditanggapi pertanyaan saya dari Bu langsung Nurun. menjawab ya pertanyaan Bu siapa? Nurun ya? Bu Nurun Nasiha. Ibu Nurun Nasihat. Sepertinya dari SMP 2 Maisan kayaknya ya? Betul, Pak. Iya betul Pak Ismail, sampai Ya 2 baik Bapak Ibu. Maisan. Bu Nurun tadi sebenarnya saya menyampaikan, untuk kuis ini secara online itu siswa harus punya HP. Alternatif yang kedua, manfaatkan lab komputer ya. Lab komputer atau bisa juga Oke. di sekolah itu ada Chromebook atau tablet yang mungkin sekolah punya. Nah, jika tidak ada alternatif lain, maka bisa menggunakan yaitu barcode namanya Bu ya. Jadi di kuis itu nanti ada barcode yang bisa di-download, kemudian diberikan ke siswa. Nanti setiap siswa punya barcode, kita meng-entry nama siswa yang ada ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa buka channel saya Ismail Bahanan, kuisis menggunakan tanpa HP Bu ya, tanpa HP. Jadi Ada channelnya Pak ya? ada channel. Jadi nanti barcode-nya itu di-download dari kuisis sebanyak 62 siswa kayaknya. Nanti Ibu downloadnya sesuai dengan kebutuhan. Urut dari siswa 1 sampai 32 misalkan di satu kelas. Diberikan ke siswa. Kemudian nama siswa Ibu entry dulu. Nanti ada kelas. Maksudnya bagaimana? Agar kalau pakai barcode, siswa yang menjawab itu nanti akan terlihat. Rekapnya ini jawabannya siapa, ya. Itu ada pengaturan. Ya Oke. karena malam hari Terima ini kasih waktunya Pak Is. terbatas, Ya. mungkin sementara jawaban saya seperti itu Pak Nasrul. Oke. Bagaimana Bu Nurun? Jadi misalnya di sekolah itu belum ada sarana terkait gadget, Ibu bisa menggunakan fitur barcode yang disediakan oleh kuisis. Jadi nanti siswa menggunakan barcode pakai kertas gitu Bu, di-print satu persatu. Kertas barcode pakai Oke. oh di-print. Oh ya ya. Print sejumlah siswanya. Banyak. Itu nanti siswa bisa menjawab kuis melalui kertas yang isinya barcode itu. Begitu. Oke.
Baik, Bapak Ibu. Nggih, ada lagi yang ditanyakan? Kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Bu. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21, Bapak Ibu, izinkan saya menyimpulkan hasil kegiatan webinar pada malam hari ini, yaitu sudah dijelaskan oleh pemateri Bapak Ismail tadi bahwa asesmen ada jenis formatif dan sumatif Bapak Ibu. Kunci dari sebuah asesmen, baik itu formatif maupun sumatif, adalah umpan balik dari siswa. Bagaimana siswa memberikan umpan baliknya sehingga guru itu bisa merancang pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yang lebih menumbuhkan minat dan bakat murid itu. Jadi sesuai dengan jenis asesmen di kurikulum Merdeka, asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Jadi bagaimana asesmen as learning itu menjadi kunci bagaimana kita bisa melihat perkembangan siswa di dalam kelas. Terkait diferensiasi pembelajaran tadi Bapak Ibu mungkin ada sesi kedua nanti di webinar BISMA ini bersama MKMP Bahasa Indonesia tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu nggih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mengingatkan terkait form presensi mohon diisi, sudah kami kirimkan di kolom chat Bapak Ibu form presensi karena nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Dan juga Bapak Ibu mohon